Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fa idza dakhalat 'ala al-fi'lil madiyyi dallat 'ala ahadi ma'nayaini wa huma at-tahqiqu wat taqribu. Kata beliau fa idza dakhalat apa ini ilham? Fi'il madi. Kenapa antum tahu itu fi'il madi? Ada tak ta'nisnya, tak sukun. Alal fi'lil madi, al fi'li. Iki karena ala, ahsan. Al madi. Kalau al madi Harun naat dari fi'li. Susunannya apa ini? Iya, maksudnya ma'rifah. Dalat, kalau ini syukur fi'il madi juga. Ala, kalau ala Pak Adi, kalau ala pasti kita pikirnya ahadi. Saya tanyanya ala. Ala. Ahadi kenapa Pak Adi? Dijer kan? Dijer, majrur oleh ala. Berarti ala siapa? Lah. Kita sudah setengah jawaban itu. Cuman tinggal ala saja. Saya tanya ulang Ki. Itu ahadi. Kenapa di kasro? Dijer kan? Dijer oleh? Ini kan ahadi dijer. Dijer oleh ala. Berarti ala siapa? Ini aneh. Kalau kita tahu itu dijer, berarti kita tahu itu siapa itu Allah. Betul, itu yang saya mau. Allah huruf jer. Itu dia. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Allah huruf jer. Sehingga ahadi dijer. Iya. Makna yaini. Zul. Naat. Tidak cocok. Ahad mufrad. Makna yain mutannah. Naat itu harus 1-1, 2-2. Kalau ada nakiro dan tidak saling cocok, maka itu bukan naat. Tapi Rio mudhofun ilaih. Jadi kalau tidak cocok itu langsung mudhofun ilaih. Kalau tidak cocok langsung arahkan ke mudhofun ilaih. Ahsanta Rio, ahsanta. Tapi alamat jarnya apa Rio? Makna ya ini. Iya, kenapa bisa ya bukan kasroh? Karena dia isim mutanna. Isim mutanna itu tanda jarnya ya ahsan. Wahumat tahqiqu Abdillah. Huma mubtada. At-tahqiqu khobar ahsan.
Wattaqribu Rosidin atopke at-tahqiqu. Betul. Terjemahannya. Fa'idha dakholat. Maka jika dia masuk. Dia sini maksudnya kode. Jika dia masuk. Ala atas. Al-fi'lil madi. Fi'il madi. Dalat. Maka dia menunjukkan. Ala atas. Ahadi salah satu. Makna yain dari dua makna. Salah satu dari dua makna. Kalau masuk pada fi'il madi maka punya dua makna. Wahuma keduanya adalah at-tahqiq. Bisa bermakna tahqiq. Haknya perkara itu biasa diterjemahkan sungguh. Dia bisa bermakna sungguh kalau masuk pada fi'il madi. Itu makna pertama. Bisa bermakna tahqiq hakun. Dari kata haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Bermakna hak sungguh. Wa dan takrib bermakna qorib dekat. Jadi kalau antum masukkan kode pada fi'il madi maknanya itu sungguh atau qorib. Dah. Misalnya kita katakan misalnya belum sebentar. Oh, belum akan contohkan sebentar. Ya, contohnya. Kata beliau famisalu dalalatiha alat tahqiqi qauluhu ta'ala famisalu khairil mubtada. Betul. Kenapa bisa khairil? Isim di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Dalalatiha. Dalalati. Rizki. Mudhafun ilaih. Betul. Ha. Berarti dalala itu mudhafun ilaih wahwa mudhaf. Ha-nya mudhafun ilaih. Betul. Karena bersambung dengan isim. Alat tahqiqi. Taufik. Karena huruf jar. Jadi at-tahqiqi majrur karena huruf jar. Kalau ala. Nah itu tadi huruf jar. Qauluhu. Qauluhu. Afgan. Fi'il madi. Ada fi'il madi di dhammah. Ingat, fi'il madi itu akan di dhammah kalau bersambung dengan waw. Paham kan? Qala qala qalu, doroba doroba dorobu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu harus ada huruf ana itu. Apakah ada ana itu? Enggak dah. Jangan dipaksa. Qauluhu isim karena bukan fi'il. Iya, isim, betul. Tapi kenapa baca lu? Kan bisa saja la, bisa saja li. Afgan. 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 Mubtada. Enggak ada mubtada di situ. Ahmad. La. Bukan mubtada. Masa mubtada tidak di awal? Mubtada kok di akhir? Tidak ada.
Abu Dzar. Khobar. Mana mubtadanya? Mitalu. Tadi kan di i'rab. Kan gini. Kalau ada mubtada. Kan antum cari khobar sampai dapat. Mitalu kan mubtada. Dalalati mudhofun ilai. Berarti bukan khobar. Ha mudhofun ilai. Ala huruf jar. At-takrib. At-tahkiki. Majrur dengan ala. Berarti belum ada khobar. Qauluhu itu adalah apanya? Khobarnya. Bukan mubtada. Afgan. Ahmad. Iya. Hati-hati. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflaha Abu Sulaiman. Apa itu? Fi'il apa? Fi'il madhi. Betul. Kenapa kita tidak bilang fi'il mudhari? Kan ada hamzah. Ahsan. Mantap antum itu. Akhirnya bukan dhammah. Jadi ini di fathah. Kalau fi'il mudhari tidak ada alat penasab dan penjazam, seharusnya kan dhammah. Tapi ini tidak ada alat penasab dan penjazam, fathah. Berarti bukan mudhari. Walaupun ada hamzanya. Itu adalah madhi. Mantap Abu Sulaiman. Masya Allah. Lanjutkan saudara, belajar. Alhamdulillah. Wa qawluhu jalla sya'nuhu wa qawluhu. Suhail. Qawluhu. Mubtada. Betul. Tapi bisa juga yang lain. Atau wa qawluhu. Atau kemana? Qawluhu juga. Kan qawluhu tadi sebelum ayat. Wa qawluhu. Atau ke qawluhu sebelumnya. Jalla sya'nuhu. Jalla Umair. Fil? Kenapa bisa? Jalla sya'nuhu. Jalla. Fil madhi. Karena kalau isim pasti di dhamma tanwin. Fil madhi. Jalla fil madhi. Betul. Sya'nuhu. Abdullah. Sya'nu. Fa'il. Hu-nya. Mudhofun ilai. Kenapa bisa? Karena bersambung dengan isim. Betul. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Laqad radiyallahu radiya. Fajrin fi'il madhi. Betul. Kenapa bisa tahu? Apa tandanya? Yang sembarang bilang fi'il madhi. Apa tandanya? Fajrin. Apa buktinya antum kalau itu adalah fi'il madhi? Di fathah. Lumayan. Terus kode. Itu kan tandanya kan sekarang kita lagi bahas. Karena sebelumnya ada apa? Kode. Kalau ada kode pasti fi'il. Allahu deden fa'il dari rodiyah. Santa. Anil mu'minina. An. Abu Zakaria. Huruf jar. Al mu'minina. Majrur karena. Huruf jar. Betul. Majrur kan ada huruf jar. Betul. Tanda jarnya.
Iya, kenapa bisa? Karena dia jamak mudzakkar salim, betul. Wa qauluna. Wa qauluna. Ayub. Kenapa itu Ayub? Wa qauluna. Atof ke? Qauluhu. Betul. Betul, betul. Qad hadara Muhammadun. Hadara Ayub. Mati. Muhammadun. Fa'il. Wa qauluna qad safara Khalidun. Itu sama. Saya terjemahkan. Famithalu maka contoh. Dalalatiha dia menunjukkan atau penunjukannya alat tahqiq atas makna hak. Sungguh. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minun. Lihat terjemahannya. Qad sungguh. Karena aflah fil madi. Itulah fungsinya tadi ditahu itu aflah fil madi. Karena ini maknanya qad. Sungguh aflaha telah beruntung. Al-mu'minun orang-orang yang beriman. Saya terjemahkan sungguh karena masuk pada fi'il madi. Paham ini? Wa qauluhu jalla sya'nu. Dan firmannya yang mulia perkaranya. Laqad radiyallah. Radiya fi'il madi. Maka qad saya akan terjemahkan sungguh. Sungguh Allah telah ridho. Lihat maknanya ini. Ini fungsinya tahu maknanya qad. Terjemahannya langsung jadi bagus. Sungguh Allah ridho anil mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Wa qauluna dan perkataan kita. Contoh biasa. Tadi contoh Quran. Contoh biasa yang bermakna sungguh. Qad hadara Muhammadun. Sungguh Muhammad telah hadir. Paham terjemahannya? Sungguh Muhammad telah hadir. Wa qauluna dan perkataan kita. Qad safara Khalidun. Sungguh Khalid telah safar. Paham terjemahannya? Ini makna pertama. Maknanya sungguh. Makna yang kedua. Wa mithalu dalalatiha alat takribi. Qawlu muqimis sholati. Qad qamatis sholah. Wa qawluka qad gharabat asyamsu. Ini makna kedua, makna terakhir untuk qad kalau masuk pada fi'il madi. Mi wa mithalu. Indak Dzulkifli. Mithalu. Dzulkifli. Mubtada. Dalalati. Apa antum ngomong? Kasih jelas. Mudhafun ilai. Mudhafun. Bukan mudhaf ilai. Mudhafun ilai. Kasih jelas. Hanya mudhafun ilai lagi. Dan alat takribi. At-takribi. Safrun. Kenapa? Betul. Kemasukan ala huruf jar. Qaulu. Riko. Khobar dari. Misalu ahsanta. Mukimi. Mas antum riko. Mukimi. Mudhafun ilai. Wahwa. Mudhaf. As-sholati. Mudhafun ilai. Paham kan? Mudhafun ilai yang terakhir. Qad qamatis sholatu. Qamat. Ikhwan. Fi'il madi. Tandanya? Iya. Tandanya apa kalau dia fi'il madi? Mansub. Tidak ada mansub.
Sebelumnya ada kode. Terus setelahnya. Ini kan ada dua tanda fi'il madi ini. Sebelum ada kode. Kalau setelahnya. Tak. As-salatu. Fadil. Assalamualaikum. Tu. Kalau mau penilai pasti ti. Ini tu. Tidak bisa. As-salatu. Santa. Itu baru. Iya. Mantap. Kenapa bisa fa'il? Mana fi'il? Komat. Betul. Wa qauluka. Sapri. Wa qauluka. Qaulu. Kenapa dhammah? Enggak. Ini kan susunan berulang. Tapi tidak diperhatikan sebelumnya. Wa qauluka. Sapri. Tadi berapa kali orang sudah jawab susunan yang seperti itu. Riko. Atau dari tadi orang bilang. Itu yang di atas wa qauluhu. Sama ini wa qauluka. Cuma diganti hu-nya dengan ka. Susunannya sama. Atau. Paham Sapri? Qada gorobat asyamsu. Gorobat Sapri. Fi'il madi. Betul. Asyamsu. Fa'il. Alhamdulillah. Mantap. Saya terjemahkan. Wa mithalu dan contoh. Dalalatuha alat takrib. Penunjukannya di atas takrib. Makna qorib telah dekat. Qaulu muqimis shalah. Perkataan orang yang mengikomahkan sholat. Maksudnya yang ikomah. Qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah. Apa dia bilang itu? Apakah antum bilang sungguh sholat telah tegak? Enggak. Terjemahannya ini telah dekat sholat ditegakkan. Kan mau dia baru qomat. Mengabarkan bahwa sholat akan ditegakkan dalam waktu dekat. Sholat akan ditegakkan dalam waktu dekat. Ini yang disebutkan. Iya, bermakna qorib. Wa qauluka dan perkataan antum qad gorobatis syams. Matahari telah dekat gorobatnya, terbenamnya. Apa maknanya? Matahari telah dekat terbenamnya. Jelas kan? Ini makna yang kedua. Kalau masuk pada fi'il mati. Sekarang masuk pada fi'il mudhari. Wa idza dakhalat 'alal fi'lil mudhari'i dallat 'ala ahadi ma'nayaina aidha. Wa huma taqlilu wa taktsiru. Idza dakhalat syafril fi'il madi 'ala al-fi'li. Karena ala, majrurkan ala al-mudhari na'at. Dallat ala ahadi ma'nayaini aidha. Dallat. Genta. Fil madi. Terus ala ahadi. Jar itu ala. Saya tanyanya ahadi. Majrur dijar dengan ala. Maknanya ini? Lah. Mudhafun ilai. Kan ini sudah berulang ini kalimatnya lagi.
Yang tadi ditanya teman-temannya. Aido wahuma at-taklilu wat-taksiru. Huma Abu Hanif mubtada, taklilu khobar, wat-taksiru atau betul. Terjemahannya, wa idza dakhalat, dan jika masuk alal fi'il mudhari'i, atas fi'il mudhari, dalat, maka dia menunjukkan ala, atas ahadi salah satu makna, yain dua makna, aido juga. Dua makna juga. Wahuma, dan keduanya adalah at-taklil. Dia bisa bermakna sedikit, jarang, atau terkadang. Itu terjemahannya. Wat taksir, lawannya. Bermakna taksir, banyak, sering. Paham kan? Paham terjemahannya? Ini hati-hati. Dengan ini sudah selesai 4 makna. Pada madi bermakna sungguh, telah dekat. Pada mudhari bisa bermakna jarang, sedikit, dan banyak atau sering. Ini maknanya kalau masuk pada fi'il mudhari. Lihat prakteknya. Contohnya. Fa'amma dalalatuha ala taklili. Fanahwu qawlika. Qad yasdukul kadubu. Wa qawlika. Qad yajudul bakhilu. Wa qawlika. Qad yanjahul balidu. Fa'amma dalalatuha. Dalalatuha. Indak. Ramadan. Mubtada. Ala. Taklili. Majrur. Karena ala. Fanahwu qaulika. Fanahwu. Nahwu Febri. Mubtada lagi kan ada fa. Fanahwu mubtada. Qaulika. Qauli Febri. Mudhafun ilai. Betul. Betul. Qad yasdukul kadubu. Yasduku. Yusuf. Fi'il mudhari maklum. Al-kadubu fa'il. Wa qaulika. Kenapa itu? Oke. Qauli yang pertama. Qaulika atau ke qauli yang pertama. Betul. Qad yajudul bakhilu. Yajudu. Fi'il mudhari. Hukumnya? Betul. Itu tandanya. Kenapa dia dibaca yajudu? Hukumnya apa itu? Mansub, dinasab, marfu, dirofa, majrur, dijer, majzum, dijazm. Dirofa. Tandanya? Tanda rofanya? Tandanya itu maksudnya harokat terakhirnya. Itu yajudu. Dhamma. Kenapa bisa rofa? Kenapa bisa rofa? Kode alamatnya. Kode alamatnya. Kenapa kita tidak nasab saja ini? Betul. Karena dia fi'il mudhari. Tapi kan fi'il mudhari bisa dinasab. Bisa dijazm. Kenapa kita rofa di sini? Mubtada. Tidak bisa. Fi'il. Coba kita dengar sebentar. Langsung kita ingat. Sampingnya. Itu jawabannya.
Itu kita ingat nanti. Karena tidak kemasukan alat penasab dan tidak ada alat penjazam, maka dirofa. Hasan. Wa qaulika. Kenapa itu? Atop juga, betul. Qad yanjahul balidu. Yanjahu sampingnya. Hukumnya? Tandanya? Kan marfu. Tandanya? Dhamma. Kenapa bisa marfu? Nah, itu dia. Kosong dari alat penasab dan penjazam. Al-balidu depannya itu. Dari fa'il dari yang jauh. Betul. Betul. Kata beliau fa'amma dalalatuha ala taklil. Adapun penunjukannya atas makna taklil. Bermakna sedikit. Contohnya dalam kosakata, dalam kalimat. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Qad yasdukul kadhub. Kadang al-kadhub, pendusta, itu yasduk, jujur. Kadang pendusta jujur. Paham maksudnya? Ini maknanya taklil. Karena namanya pendusta lebih sering apa? Lebih sering berdusta. Tapi kadang dia jujur. Wa qaulika, dan perkataan kamu. Qad yajudul bakhil. Kadang al-bakhil, orang kikir, yajud, dermawan. Kadang memberi. Iya kan namanya orang kikir, pasti tidak sering memberi. Karena kalau sering memberi, namanya bukan kikir. Maka makna qad di sini, kadang. Terkadang orang kikir itu memberi. Wa qaulika, dan perkataan kamu, qad yanjahul balidu. Mana saya baca Fadil? Alhamdulillah. Betul itu saya baca? Apa yang antum hayalkan? Tidak ada. Yakin. Ada. Ada. Kenapa antum menghayal balik? Tidak lihat buku? Lihat antum? Oh enggak, matanya tidak ke sini. Matanya kosong. Kalau lihat saya, pasti saya lihat. Sekarang antum lihat saya. Tadi tidak. Dah? Alhamdulillah. Qad yanjahul balidu. Lihat. Al-balid. Balid itu. Ini kasar. Lebih parah daripada jahal. Kan ada jahil, ada balid. Jahil itu bahasa Arab, bahasa kitanya jahil, bodoh. Balid lebih dari bodoh. Apa kita bahasanya? Dungu. Paham ini maksudnya? Itu balid. Ini kasar, ini yang kasar sekali ini, yang rendah sekali. Iya. Katanya, qad yanjahul balid. Kadang orang bodoh, yanjah, lulus. Paham? Paham maknanya nih? Dari mana makna kadang? Paham? Dari mana makna kadang? Kode. Masuk pada fi'il mudhari. Masuk pada fi'il mudhari. Paham ini makna pertama? Ini hati-hati. Jangan sampai antum terjemahkan sungguh. Paham kan? Ini maknanya terkadang. Ini makna pertama. Makna kedua. Wa amma dalalatuha ala takfiri. Fanahwu qaulika qad yanalul mujtahidu bugyatahu. Wa qaulika qad yaf'alu taqiyul khaira. Wa qauli syairi qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi. Wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu. Masya Allah. Amma dalalatuha. Saya langsung terjemahkan karena susunannya sama. Karena ini berulang 4 kali ini susunannya. 4 paragraf sama. Adapun penunjukannya.
Alat taksiri atas bermakna taksir. Panahwu qaulika maka contoh ucapan kamu. Qad yanalul mujtahidu bugyatahu. Antum terjemahkan di sini bukan kadang orang bersungguh-sungguh mendapatkan cita-citanya. Bukan begitu terjemahannya. Ini bukan bermakna takfir, ketaklil. Ini maknanya takfir. Sering al-mujtahid, kebanyakan orang yang bersungguh-sungguh itu yanal, mendapatkan bugyatahu, cita-citanya, keinginannya. Ya kan? Kan namanya orang punya cita-cita. Kemudian dia bersungguh-sungguh di situ. Seringnya dia dapat. Seringnya apa? Dia dapat. Ini maknanya. Wa qaulika dan perkataan kamu qadayat alut taqiul khaira. Antum jangan terjemahkan kadang orang bertakwa melakukan kebaikan. Salah. Masa orang bertakwa kadang? Ini terjemahannya apa ini? Sering orang bertakwa itu melakukan kebaikan. Karena ketakwaannya mendorong dia untuk selalu melakukan kebaikan. Jelas? Jelas maknanya beda? Beda ya? Wa qaulis syair dan perkataan penyair. Qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi. Sering al-muta'anni orang yang berhati-hati tidak tergesa-gesa. Muta'anni itu tidak tergesa-gesa. Orang yang berhati-hati tidak tergesa-gesa sering mendapatkan ba'da hajatihi, sebagian yang dia butuhkan. Paham ya? Sebagian yang dia butuhkan. Iya. Wa qad yakunu ma'al musta'jil az-zalal. Dan sering yakunu terjadi ma'al musta'jil bersama orang yang tergesa-gesa. Lawan dari muta'anni. Az-zalal, ketergelinciran. Paham kan? Orang yang hati-hati, pelan-pelan, bertahap, sering mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang yang tergesa-gesa, seringnya tidak dapat yang dia inginkan. Paham ini? Ini syair ini bagus juga. Maknanya. Iya bagus juga maknanya. Syahidnya di sini yang menjadi titik poin kita. Kode bermakna takfir. Kode bermakna apa? Takfir. Ini antum murojaah. Ulangi baik-baik makna kode. Perhatikan kapan makna takfir, taklil, tahqiq, takrib. Itu nanti berpengaruh. Jadi sekarang antum sudah bercabang dua. Kan di buku dasar kalau ada kode fi'il. Itu kan sudah di buku dasar. Sekarang ini antum naik level di buku kedua. Di samping antum dapat kode fi'il, perhatikan maknanya. Karena antum sudah naik tingkat. Bukan lagi yang di dasar, hanya mau mengenal kata. Ini sudah mulai bisa menerjemahkan kata. Mengetahui maknanya. Nah, ini kan sudah makna tersusun ini. Tersusun madhi maknanya ini. Tersusun mudhari maknanya ini. Jelas? Ini antum muroja. Alhamdulillah. Nah besok baru kita lanjutkan alamat berikutnya. Itu tinggal 2-3 alamat lagi. Sin, saufa, ta'tanis sakinah. Sin saufa itu pendek. Ta'tanis sakinah juga pendek karena mudah. Yang paling panjang itu hanya kode saja. Karena berbeda-beda penunjukannya. Tergantung dia masuk di mana. Insya Allah kita ambil besok. Alhamdulillah.